Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Aduh, kok lama sekali. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Tadi sarapan apa di rumah? Belum. Ada yang sarapan nasi goreng? Ya. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, Ibu akan mengajak kalian berdoa dulu. Semuanya bisa berdiri. Baik, doa akan dipimpin, berkatakan pertanyaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Tidak. Bagus sekali, semuanya sekolah ya. Ibu punya satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Bagi yang mau menjawab, Ibu akan pilih 3 orang. Silakan mengangkat tangan. Apabila kalian adalah seekor kupu-kupu, perubahan manakah yang paling ingin kalian alami dan mengapa, serta apa yang akan kalian lakukan apabila kalian adalah seekor kupu-kupu? Baik, sudah ada 3 orang di sini yang angkat tangan. Ibu mulai dari paling depan. Silakan Meta. Jadi kita yang menjadi kalau dari posisi kupu-kupu yang tetap menjadi mudah, di mana Anda tetap bisa makan tanpa harus berubah atau menjadi sempurna. Baik, terima kasih atas kita akan ingin menjadi ular. Lalu kesempatan kedua diberikan pada Rehat. Silakan menjawab pertanyaan tadi. Saya menjadi kupu, pekerjaan saya paling inginkan menjadi kelompok. Kenapa menjadi kelompok? Karena Kesempatan ketiga pada Adi, silakan jawab pertanyaan tadi. Saya di sini pengen tetap menjadi kupu-kupu karena kupu-kupu itu lebih dan menyenangkan semua. Berbeda-beda sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ada yang menjadi ular, ada yang menjadi kelompok, dan tetap menjadi kupu-kupu. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Nana? Ayo tentang apa? Saya ada yang berapa? Kira-kira kita akan belajar tentang apa? Iya, silakan Meta. Hari ini kita akan belajar apa tadi? Meta bilang? Metamorfosis. Iya, betul sekali. Nah, kalau sebelumnya kita kan sudah belajar tentang siklus hidup hewan. Hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah salah satu bagian dari siklus hidup. Namun sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kalian boleh berdiri. Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan kupu-kupu biar semangat. Kalian bisa angkat tangan. Oke, Ibu. Nah, turunkan tangannya. Kalian ikuti Ibu ya. Kan nanti Ibu akan bilang kupu-kupu, kalian jawabnya. Bisa? Bisa. Ayo kita ulangi sama-sama ya. Tepuk kupu-kupu. Ulatnya makan daun. Ulatnya kekenyangan. Ulatnya puasa. Ulatnya jadi kepompong. Kepompongnya terbuka. Jadilah kupu-kupu. 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 Ya, selesai. Sekarang kalian boleh duduk. Kita akan belajar tentang kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini adalah salah satu hewan yang melakukan metamorfosis. Untuk mengetahui apa sih itu metamorfosis, Ibu akan mengajak kalian untuk menonton tayangan video. Nah, sebelum menonton tayangan video, silakan keluarkan alat tulis kalian dulu. Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Baik, sekarang kita akan menonton tayangan video tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Silakan perhatikan videonya ya. Dengan aku Hip Tumalani. Halo sahabat Nini, aku sedang berada di taman. Lihatlah kupu-kupu di sekitarku. Cantik bukan? Kamu memang tahu, kupu-kupu punya rahasia besar yang suka aneh. Mereka menang jadi bentuk berwarna hijau dan kerjanya cuma punya daun. Yuk kita bukan rahasia metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis itu artinya perubahan bentuk yang sangat menakjubkan. Semuanya dimulai dari sebuah benda kecil. Namanya telur. Setelah beberapa hari, telur itu pecah dan keluar tahunan. Ulat disebut juga larva. Bentuknya berbeda dari kupu-kupu. Tugas utama ulat cuma satu, makan, makan, dan makan lagi. Dia punya daun dan mati, tujuan agar dia jadi gede dan punya banyak energi. Dia menjadi gede berkali lagi supaya terus membesar. Setelah kenyang sekali, ulat berhenti. Sekarang saatnya dia istirahat. Dia akan mencari tempat yang pas, lalu membungkuk seliput yang kuat sekeliling tubuhnya. Inilah yang disebut kepompong, atau nama lainnya popang. Di dalam kepompong, ulat diam saja, tapi itu di dalamnya sedang terjadi perubahan paling ajaib. Tubuh ulat perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang benar-benar dan indah. Setelah berbimbing, waktunya tiba, kepompong terbuka, dan ada keluarga secantik kupu-kupu. Sekarang dia disebut imak atau serigala teras. Awalnya sayapnya masih basah dan lemas, tapi setelah dijemur sebentar, dia pun siap terbang. Dia bukan lagi ulat yang tapi bersayap yang cantik dan lunak. Luar biasa kan? Itulah yang disebut metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Baik, setelah menonton tayangan video tadi, kira-kira anak-anak sudah mengerti belum apa yang dimaksud dengan metamorfosis?
Ada yang bisa bantu menjawab apa sih itu metamorfosis? Iya, Ari. Cara sebuah makhluk hidup untuk bisa lahir dan tumbuh. Cara makhluk hidup untuk bisa lahir dan tumbuh. Ada yang mau jawab lagi? Boleh diangkat tangannya? Ya lupa. Metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup. Baik, Ibu simpulkan bahwa metamorfosis adalah perubahan yang dialami oleh hewan dari dia lahir hingga dia menjadi hewan yang lebih dewasa seperti yang terjadi pada kupu-kupu, dimulai dari telur, kemudian dia menjadi ulat, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, metamorfosis itu ada dua anak. Ada namanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ketika namanya dipanggil, silakan bergabung bersama teman-teman yang sudah nama-namanya dipanggil. Untuk kelompok 1, itu ada Andika, Ade, dan Ari. Silakan berdiri di sini. Kemudian, untuk kelompok 2, ada Eka, Meta, Ani, dan Lupa. Silakan berdiri di sana. Apakah langsungnya habis? Baik, sekarang Ibu akan membagikan jenis-jenis metamorfosis. Silakan kalian amati apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, sambil kalian mengamati, Ibu akan bertanya-tanya kepada kalian di masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian mengamati perbedaan antara metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna, Ibu akan membantu menyimpulkan dan menjelaskan kepada kalian. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu, contohnya ada kupu-kupu seperti yang sudah kalian lihat. Di sana ada perbedaan dari mulai dia kupu-kupu dewasa itu dia menghasilkan telur, kemudian telur itu menjadi ulat dan menjadi kepompong, sehingga setelah kepompong terbuka dia menjadi kupu-kupu kembali. Di sana kan terlihat tuh perbedaannya sangat jauh berbeda antara bentuknya telur, kemudian bentuknya menjadi ulat, lalu dia menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dan untuk metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan yang dialami oleh hewan, namun perubahan itu tidak jauh berbeda dari tahap satu ke tahap selanjutnya seperti yang terjadi pada belakang. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas menggambar di sini ada dua tugas yang harus kalian kerjakan bersama teman sekelompok kalian. Ibu akan memberitahu dulu bagaimana cara kalian mengerjakan. Nah, pertama kalian silakan tulis di sini kelompok kalian. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kemudian kelas kalian. Dan di halaman kedua itu kalian membuat bagan metamorfosis dari hewan yang kalian ketahui, sajikan dengan lengkap. Setelah kalian menggambar, nanti Ibu akan membagi dulu. Kelompok 1 membuat metamorfosis sempurna atau tidak sempurna, dan begitu pula kelompok 2. Selanjutnya kalian menulis jenis metamorfosis apa yang kalian buat, kemudian nama hewannya apa, dan pengertian metamorfosis berdasarkan pengetahuan kalian. Selanjutnya pada halaman ketiga, kalian mengamati gambar-gambar yang ada di sini. Setelah mengamati, kemudian kalian kelompokkan termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna dari gambar-gambar ini. Bisa? Bisa. Boleh Ibu ambil dulu gambar-gambar itu? Boleh. Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan RKPD ini bersama teman kalian. Silahkan dikerjakan. Nanti apabila ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Nanti Ibu akan berkeliling. Kalian tidak boleh mencontek gambar di halaman ketiga ya. Kalian harus mengerjakannya mandiri. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Wah, Ibu sudah tidak sabar melihat gambar-gambar kreatif dari kalian. Nanti ketika maju ke depan itu diwakilkan oleh dua orang. Satu orang itu menjelaskan tentang halaman kedua dan satu orang lagi menjelaskan tentang halaman ketiga. Sudah Ibu. Sudah Ibu.
Baik, kalau sudah selesai semuanya menghadap ke depan. Ibu panggil dari kelompok 1 dulu. Silakan maju 2 orang. Berdiri di sebelah kanan ibu. Dan kelompok 2, silakan maju 2 orang. Ayo kelompok 2. Boleh Rehan sama Anik berdiri di sebelah kiri ibu. Baik, yang pertama yang akan memulai presentasi adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menunjukkan gambarnya ke teman-teman. Gambar itu Jadi ini kata-kata, terus ini kata-kata dimulai dari baik, terima kasih kelompok dari Ari dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu kepada Ari. Selanjutnya silakan tunggu dulu. Sekarang kelompok 2 menjelaskan gambarnya dulu. Silakan kamu menjelaskan nih, atau Rehan? Baik, di sini kami perkenalan gambar tentang proses kecoa. Benar sekali. Terima kasih Rehan. Rehan. Selanjutnya pada halaman ketiga dari kelompok 1 silakan Ade. Baik, terima kasih Ibu. Di sini dijelaskan ini gambar yang pertama itu ada gambar kembang. Ini merupakan contoh yang proses tak sempurna karena mengalami karena yang mengalami 2 kali 2 kali terus. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Ade karena jawaban dari kelompok 1 itu sudah benar. Selanjutnya silakan Ani. Dari sini jawaban dari kelompok kami yang pertama yaitu itu merupakan proses. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Ani. Terima kasih kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang sudah berusaha menggambar dan menjawab pertanyaan di LKPD. Sekarang Ibu persilakan untuk duduk kembali. Baik, karena kalian sudah mempelajari tentang metamorfosis, Ibu akan menjelaskan kembali sebelum kalian harus menjawab soal evaluasi. Jadi, metamorfosis itu merupakan Perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh hewan dalam siklus hidupnya. Metamorfosis itu ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu yang mengalami perubahan bentuk tubuh perilaku itu jauh berbeda dari tahapan 1 ke tahapan selanjutnya. Sedangkan metamorfosis tak sempurna adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan, namun perubahan itu tidak jauh berbeda dari tahapan 1 dan tahapan sebelumnya. Nah, apakah kalian sudah siap apabila sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi? Siap. Kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah. Baiklah, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Namun, kalian tidak boleh mencontek atau bertanya kepada teman di sekitar kalian. Kalian harus mengerjakan ini sendiri. Silakan tulis nama kalian, kemudian nomor absen dan kelas, serta jawablah pertanyaan ini dengan benar sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Silakan kembali menghadap ke depan. Itu akan dari depan. Silakan jawab soal itu dengan baik dan jangan ribut. Baik anak-anak, karena kalian sudah menjawab soal evaluasi dan sudah mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu, belalang, dan juga hewan-hewan lainnya, Ibu ingin mendengarkan satu kesan tentang pembelajaran hari ini. Ibu akan tunjuk Andika, silakan maju ke depan. Coba diceritakan bagaimana perasaan Andika setelah mempelajari tentang siklus hidup hewan pada hari ini. Baik, tentunya proses saya senang Bu. Terima kasih Andika. Berikan tepuk tangan kepada Andika. Silakan Ibu Andika. Baik, karena materi kita pada hari ini sudah selesai, maka Ibu akan memberikan tugas sederhana yang harus kalian lakukan di rumah. Tugasnya adalah sudah. Baik, sekarang boleh ditutup bukunya. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Maka marilah kita berdoa. Doa akan Ibu pimpin kembali, silakan berdiri. Sebelum menutup pembelajaran hari ini dan pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ada satu pantun sebelum kita pulang. Ke pasar beli buku. Ulang. Kalian jawab cakep kalau Ibu sudah ngomong satu kalimat ya. Iya. Ke pasar beli buku. Cakep. Pulangnya membeli jamu. Cakep. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.